mengalir keluar. Tuhan tahu nggak sebetulnya siapa? Tuhan sebetulnya tahu, karena mungkin Tuhan nggak tahu, ya kan? Tapi dia sengaja tanya supaya apa? Supaya perempuan ini muncul tampil. Kalau perempuan itu, wah dia takut sekali, udah celaka aku nih, pasti aku dimarahi. Ternyata Tuhan tidak memarahi. Tuhan sengaja stop, berhenti untuk memberkati perempuan tersebut. Dikatakan, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Engkau sudah sembuh dan imanmu itu menyelamatkan engkau. Sudah lihat, Tuhan spesial memberikan perhatian kepada seorang wanita. Dalam kesempatan lain di hari Sabat ada seorang perempuan bungkuk sudah berapa lama dibelenggu oleh roh jahat. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Di hari Sabat timbul perkara, orang-orang berniat jahat kepada Tuhan, mau membunuh Tuhan karena Tuhan menyembuhkan seorang pada hari Sabat, dan orang itu adalah perempuan. Lihat, Tuhan Yesus menanggung risiko karena ngurus seorang perempuan yang sakit. Tuhan Yesus mengasihi kaum wanita. Lain waktu ada perkara besar, seorang perempuan kedapatan sedang berbuat zina, dibawa ke depan Tuhan Yesus, minta konfirmasi dari Tuhan sesuai dengan hukum Musa. Perempuan ini harus dirajam batu. Apa yang Tuhan katakan? Ah, memang ini sudah berdosa, perempuan lagi, rajam saja. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia melemparkan batu lebih dahulu. Sebetulnya yang paling layak melempar batu siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Di antara semua itu yang hadir, yang tidak berdosa siapa? Kan Tuhan Yesus. Tetapi satu persatu yang lain tentu tahu diri, waduh, berat sekali, siapa yang tidak berdosa? Kita semua berdosa. Garangnya semua pergi. Lalu Tuhan, apakah dia ambil batu melempar perempuan tersebut? Tidak. Dia malah berkata, tidakkah ada orang yang menghukum engkau perempuan? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak. Pulanglah kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara lihat, Tuhan membela seorang wanita. Bukan karena dia berat sebelah dan anak emaskan kaum wanita. Bukan. Tetapi Tuhan mau keadilan diberlakukan secara benar. Kalau berzina, kan gak mungkin sendirian di depan cermin. Betul? Berzina namanya mesti ada satu pasangan. Mana itu laki-laki? Mengapa kamu tidak bawa ke sini? Kamu ini laki-laki cuma semena-mena, cuma mau menang-menangan saja. Tuhan meluruskan soal itu. Kedua, jangan mentang-mentangkan dari wanita kamu perlakukan semau-mau. Tidak boleh. Tuhan membela dia. Tuhan Yesus memperhatikan, menerima, mempedulikan kaum wanita. Dia diurapi oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan berdosa. Kakinya dicurahkan minyak, disekat dengan rambutnya. Orang berkata, kalau dia orang suci, mesti dia tahu perempuan seperti apa itu yang menjamah kakinya. Tapi Tuhan membela perempuan tersebut. Dia berkata, orang ini karena tahu dosanya besar dan dosanya diampuni oleh Allah, maka dia berterima kasih besar. Dia menerima perempuan tersebut, melayani dia. Maka kaum wanita mempunyai rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka begitu setia kepada Tuhan, mengapa mengikut Tuhan, melayani Tuhan? Pertama, karena mereka tahu bahwa mereka itu dihargai, dikasihi oleh Tuhan. Kaum wanita ini mempunyai kepekaan rasa syukur. Yang kedua, the power of gratefulness, saudara-saudara. Gratitude. Mereka setelah disembuhkan, dikatakan beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, antara lain Maria Magdalena, Yohana istri Kusa. Perhatikan istri Kusa itu siapa? Kusa itu bendahara Herodes. Herodes ini adalah Herodes, anak dari Herodes yang dulu mau membunuh Tuhan Yesus di Bethlehem. Oke, ini Herodes anaknya. Sama jahatnya. Ini kemudian yang nanti melecehkan Yohanes Pembaptis, dan juga waktu Tuhan Yesus diadili, dia yang mempermainkan Tuhan Yesus. Sesudah Pilatus kirim Tuhan Yesus kepada Herodes ini. Kusa adalah bendahara Herodes, tapi istrinya mengikut Tuhan. Wah, tentu ini menjadi perkara besar buat Kusa, sang suami.
tetapi Yohanes tetap setia mengikut Tuhan. Mengapa? Karena dia pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Entah apakah dia kerasukan roh jahat atau dia disembuhkan dari penyakit, kita tidak tahu jelas, tetapi jelas dia mendapatkan berkat pertolongan Tuhan. Jadi mereka ini, wanita-wanita ini sedemikian setia karena sangat peka akan berkat Tuhan. Sudah diberkati, maka mereka mengucap syukur dengan bentuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Apakah murid-murid yang lain, murid-murid laki-laki, tidak diberkati Tuhan? Loh, mestinya mereka juga diberkati. Tetapi mereka tidak berasa. Tidak peka, tidak rasa. Buktinya apa? Mereka sering ngomong, tanya kepada Tuhan, kami nanti akan dapat apa karena kami ikut Tuhan. Betul? Berarti mereka merasa belum dapat apa-apa. Oleh sebab itu, seperti begitulah kehidupan mereka. Karena tidak limpah rasa syukurnya. Kaum wanita ini sangat sensitif. Mereka ditolong, mereka rasa besar sekali pertolongan. Mereka diterima, mereka dipeduli, diperhatikan. Rasa berarti sekali perhatian Tuhan pada mereka. Tuhan ini apakah tidak memperhatikan kaum pria itu? Memperhatikan, tapi tidak berasa. Petrus bertanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu Tuhan. Meninggalkan perahu kami, meninggalkan jala kami. Apa yang akan kami dapat dari Tuhan? Wah, yang dipikir, apa yang akan dapat? Lupa bahwa sudah dapat kasih perhatian Tuhan. Saudara, apa kita merasa kita sudah mendapat berkat Tuhan atau belum? Itu akan menjadi persoalan. Berapa besar kesetiaan dan syukur kita kepada Tuhan. Wanita-wanita ini sangat bersyukur kepada Tuhan. Penyebab yang lain lagi, mereka begitu setia dan begitu berani menjadi murid yang terang-terangan mengikut Tuhan. Saudara tentu setuju kalau saya katakan karena mereka didorong oleh power of love, kekuatan cinta kasih. Setuju? Setuju. Loh, tapi juga kita argumen, apakah murid laki-laki nggak mengasihi Tuhan? Mengasihi tidak? Mengasihi dengan segala keterbatasan. Petrus berkata, Tuhan, kemana kau pergi aku ikut, ke penjara aku ikut, mati pun aku siap bagi Tuhan. Oleh sebab itu, seperti sudah kita renungkan, kita mungkin semani dicabut pedang, dia pancung, nyasar kena telinga Malkus. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Betul? Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit di pinggir danau, dia kemudian menjumpai Petrus. Tanya apa kepada Petrus? Waktu kita anniversary tahun lalu, Pendeta Fide mengkhotbahkan topik ini. Tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang apa? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Betul? Tuhan tanya sampai 3 kali sampai Petrus nangis. Dia sungguh-sungguh aku mengasihi Tuhan. Meskipun tarafnya bukan agape, tapi no problem. Dia mengasihi Tuhan dengan segala yang dia mampu. Dia mengasihi Tuhan. Tapi mengapa dia tidak muncul ketika Tuhan Yesus disalibkan? Di mana Petrus? Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang perlu kita teliti adalah cinta kasih bagaimanakah yang dimiliki oleh kaum wanita ini yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Murid-murid pria maksud saya. Murid pria punya kasih kepada Tuhan. Murid wanita punya kasih kepada Tuhan. Tapi murid pria tidak muncul di dalam penderitaan Tuhan. Murid wanita terus terang dengan berani setia sampai akhir mendampingi Tuhan. Mengapa, saudara? Kasih yang bagaimana yang berbeda? Saya mencoba menguraikan, merenungkan
kita melihat